sekalian, salam jumpa kembali. Kali ini kita membahas tentang mata pelajaran laundry mengenai kompetensi dasar atau KD 3.8, yaitu memahami penyetrikaan. Memahami penyetrikaan merupakan lanjutan dari proses pencucian. Penyetrikaan bertujuan agar pakaian menjadi rapih, sekaligus membunuh kuman-kuman yang terbawa pada saat penjemuran. Baiklah, kita bahas bersama. Yang pertama yaitu jenis-jenis setrika. Ada beberapa jenis alat setrika di laundry, yaitu mesin pelicin atau mesin press, terdiri dari bermacam jenis atau fungsi dan bisa kita bedakan sebagai berikut. Electric iron. Setrikaan ini menggunakan daya listrik sebagai sumber panasnya dan dioperasikan secara manual dengan tangan. Lalu hand iron steam. Setrika ini sama seperti electric iron, digerakkan dengan tangan secara manual. Namun setrika ini dapat diisi air sehingga bisa mengeluarkan uap panas. Kedua setrika ini biasanya digunakan untuk merapihkan bagian-bagian yang sulit dilakukan dengan mesin press lainnya. Pressing mesin atau mesin press, pada dasarnya mesin press ini terbagi menjadi dua unit, yaitu A. Shirt press unit. Kita lihat ada collar and cuff. Collar and cuff, mesin ini untuk melicinkan kemeja, antara lain bagian lengan, bagian leher, dan pergelangan tangan. Lalu kita lihat shoulders. Shoulder press biasanya dipakai untuk melicinkan punggung. Lalu ada body press, yaitu untuk melicinkan bagian badan, baik bagian depannya dan belakang daripada pakaian. B. Utility press, atau di sini kita lihat gambar multipurpose press, berfungsi untuk melicinkan pakaian-pakaian yang bukan termasuk meja dan juga berfungsi sebagai mesin press serbaguna. Pada mesin press utility biasanya terdapat dua buah legger dan sebuah topper. Legger berperan untuk melicinkan celana bagian kaki, sedangkan topper berperan untuk melicinkan celana bagian atas. Selanjutnya yaitu ada wool press atau Suzy Q, atau juga disebut body warmer. Berbentuk seperti boneka, berfungsi untuk merapihkan pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan-bahan pakaian yang sensitif terhadap panas setrika, seperti wool, satin, dan sutra. Juga digunakan untuk membentuk badan dari jas atau melicinkan jas dan sejenisnya. Mesin ini dilengkapi dengan A. Clip stainless steel, muka dan belakang. B. Stick untuk lengan. C. Crank steam. D. Pedal untuk mengeluarkan steam dengan angin. E. Tombol on off. F. Tombol otomatis. G. Timer. H. Kayu penjepit. Dan ini mesin flat work ironer atau roller, atau juga disebut mangler. Digunakan untuk mengepres bahan yang berbentuk lembaran. Fungsi utamanya adalah untuk melicinkan dan meratakan permukaan linen-linen yang berukuran besar, seperti sheet, pillowcase, tablecloth, napkin, dan lain-lain. Mesin ini dilengkapi dengan A. Crank steam, B. Temperatur, C. Pengatur kecepatan, D. Tombol on off, E. Dua pedal untuk merapatkan bantalan, F. Dua pedal untuk merenggangkan bantalan,
G. Pengaman otomatis. H. Silinder. I. Padding. J. Belt atau sabuk pengikat silinder. Nomor 2, kita membahas tentang simbol-simbol penyetrikaan. Kita lihat di dalam gambar, ada gambar setrika dengan titik 3 di dalamnya, yang menunjukkan penyetrikaan temperatur maksimumnya 200 derajat Celcius. Nah, kalau ada titik 2-nya dengan gambar setrika, menandakan temperatur maksimum 150 derajat. Lalu kita lihat titik 1 adalah temperatur maksimum yang digunakannya adalah 120 derajat Celcius. Sedangkan kita lihat ada gambar setrika namun di cross atau dicontreng silang yang menandakan bahwa pakaian jangan disetrika. Nomor 3, teknik penyetrikaan secara umum. Dalam penyetrikaan dibutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan, baik itu jenis kainnya ataupun pakaiannya. Beberapa cara atau tips diperlukan agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. A. Gunakan pelembut pakaian. Manfaatnya adalah akan memberikan aroma yang menyegarkan. Juga dapat melembutkan tekstur pakaian hingga nyaman untuk dipakai. B. Dahulukan pakaian tipis dan ringan. Dikarenakan pakaian yang tebal dalam penyetrikaannya membutuhkan suhu panas yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi akan merusak pakaian yang tipis. C. Menggunakan panas setrika yang standar. Penyetrikaan dengan suhu tinggi dapat membuat kain atau pakaian yang tipis terbakar. Atau untuk jenis bahan tertentu bisa menyebabkan pakaian menempel pada setrika. D. Pakaian atau kaos yang bersablon. Caranya adalah setrikalah dari bagian dalamnya dan tanpa menyentuh bagian-bagian sablon tersebut. E. Hindari menyetrika pakaian pada bagian-bagian mudah melar seperti karet leher kaos, karet celana, dan lain-lain. Agar karet tersebut tetap awet, maka cukup setrika sisi-sisi luarnya saja. F. Jangan menyetrika pakaian yang lembab. Hal ini dapat mempercepat pelapukan. Jadi bahannya mudah lapuk. Nah, juga akan menimbulkan bau tak sedap walaupun menggunakan pewangi. Oke. Perhatikan lipatan pakaian. Ini bisa kita lihat dari lipatan setrikaan yang sudah ada. Kita hanya mengikuti alur dari lipatan tersebut. Selain mempermudah penyetrikaan, lipatan yang tidak sesuai dengan lipatan awal akan membuat kesan pakaian menjadi tidak rapih. H. Melipat pakaian dengan rapih. Cara melipat baju adalah dengan melipat sisi kanan dan kiri, disertai lipatan lengan yang pas. Setelah itu lipatlah pakaian menjadi 3 bagian, dengan bagian baju yang atas diletakkan di bagian atas pula, dan bagian perut diletakkan di bagian bawah. Untuk melipat celana, diawali dengan melipat sisi kanan dan kiri. Hindari melipat celana dengan simetris, karena akan terkesan tidak rapih. Setelah itu, lipat celana menjadi 2 bagian untuk celana pendek, serta 3 atau 4 bagian untuk celana panjang. I. Setrika ulang lipatan atas dan lipatan bawah. Karena pada bagian bawah merupakan bagian yang rawan kusut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil setrikaan yang rapi, perlu adanya pengulangan pada bagian-bagian tersebut. Nomor 4, mengenai teknik menyetrika berdasarkan jenis kain. Berikut beberapa macam jenis kain dan perlakuannya masing-masing. A. Kain katun dan linen merupakan salah satu jenis kain yang terbilang mudah penyetrikaannya. Dengan temperatur standar pun
kain katun akan mudah halus. B. Kain wool. Penyetrikaan kain jenis wool cukup dengan temperatur sedang dan tidak perlu adanya penekanan terhadap kain. Gunakan pelapis kain agar serat-serat benang wool tertarik keluar pada saat penyetrikaan. C. Kain sutra dan kain rayon memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Dalam penyetrikaannya dibutuhkan temperatur sedang dan kain lembab sebagai pelapis. D. Kain sintetis. Sebaiknya menggunakan panas setrika yang rendah. Gunakan pula kain pelapis ketika menyetrika. E. Kain rendah atau kain bordir. Gunakanlah kain penutup yang cukup tebal di waktu penyetrikaan untuk menghindari rusaknya motif desain pada kain. Baik, nomor 5 tentang teknik menyetrika berdasarkan jenis pakaian. Cara penyetrikaan celana tentu akan berbeda dengan cara penyetrikaan gaun atau yang lainnya. Berikut mengenai teknik-teknik penyetrikaan berbagai jenis pakaian. A. Kemeja. Dimulai dari kerah ke bawah. Mulailah dari bagian bawah kerah kemeja dan terusan hingga ke pinggirannya. Kemudian kembali ke tengah dan setrika pinggir lainnya. Lipatlah satu sisi bahu kemeja di atas pinggir papan setrika. Setrikalah dari bahu ke belakang. Ulangi pada sisi lainnya. Untuk menyetrika bagian lengan, mulailah dari bagian manset menuju bahu. B. Celana. Mulailah menyetrika bagian pinggang ke bawah. Jika celana memiliki saku, balik bagian dalam ke arah luar dan mulailah menyetrika saku. Pastikan menyetrika saku pelan-pelan agar tidak muncul garis-garis pada saku. Kemudian bentangkan celana secara merata pada papan setrika dengan satu kaki berada di atas kaki lainnya. Kalau sudah, lipatlah celana menjadi dua bagian secara horizontal. Pastikan kaki dan klem celana sejajar. Lipatlah kaki bagian atas agar berada di atas pinggang. Setrikalah bagian belakang kaki bawah, kemudian balik celana dan ulangi pada sisi lainnya. C. Rok dan gaun. Jika gaun memiliki kerah, mulailah menyetrika dari bagian kerah, lalu lanjutkan ke bagian lengan. Kemudian lanjutkan ke seluruh bagian baju, mulai dari atas ke bawah. Untuk rok, lipatlah pada papan setrika. Setrikalah ke arah atas, mulailah dari bawah ke pinggang. Jika rok dihias dengan lipatan, setrikalah bagian dalam rok agar lipatannya tidak rusak. Bagian-bagian kancing harus disetrika sekelilingnya, karena rok dan gaun memiliki kancing yang rapuh dan rentan rusak. Demikian anak-anak sekalian, kita telah membahas KD 3.8, yaitu memahami penyetrikaan. Pelajarilah kembali dan nantikan tayangan selanjutnya mengenai KD-KD atau kompetensi dasar berikutnya. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.